Apa sih saham itu dan keuntungannya? Saham adalah surat berharga sebagai tanda bukti kepemilikan dalam suatu perusahaan. Dalam konteks ini, kamu memiliki saham sebuah perusahaan dengan cara membeli saham perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Nah, untuk membeli saham di Bursa Efek Indonesia harus melalui pihak broker atau yang sering disebut sekuritas. Nah, untuk itu kamu perlu membuka akun dan rekening saham melalui sekuritas. Sekarang hampir di tiap kota ada kok kantor cabang masing-masing sekuritas. Googling aja, kalau udah ketemu langsung samperin dan buka rekening atas nama kamu. Perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia diawasi oleh OJK dan payung hukum perdagangan saham adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995. Jadi perdagangan atau investasi saham sah di atas mata hukum, bukan ilegal. Perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia itu hanya dari hari Senin sampai Jumat, dimulai pukul 9 pagi sampai jam 4 sore. Dan jika ada hari libur nasional di hari perdagangan saham, maka perdagangan saham juga akan libur. Jadi kalau ada perdagangan saham di luar waktu yang tadi sudah saya sebutkan, berarti bukan perdagangan saham Bursa Efek Indonesia. Lalu, apa sih keuntungan membeli saham? Selisih harga dari kenaikan harga saham yang kamu beli atau capital gain dan dividen. Saya akan kasih contoh kayak gimana sih yang namanya selisih kenaikan harga atau yang sering disebut sebagai capital gain. Sebelumnya saya beritahukan dahulu, minimal pembelian saham itu adalah 100 lembar yang disebut satu lot. Ini contoh dengan harga real ya, membeli saham untuk tujuan jangka panjang, bisa untuk dana pensiun atau pendidikan anak. Fantastis. Investasi apa sih selama 20 tahun bisa mencapai 18.000%? Ingat ya, setiap Anda menjual saham akan dikenakan pajak sebesar 0,1% dari total nilai penjualan saham Anda. Selain itu, ada pajak pertambahan nilai atau PPN, biaya transaksi, dan biaya jasa broker atau sekuritas. Jadi kalau di total semua biaya yang dikenakan sebesar 0,15, 0,19 untuk pembelian dan 0,25 sampai 0,29 untuk penjualan saham.
Fee yang ditetapkan masing-masing sekuritas itu nggak sama. Tinggal kamu pilih aja sesuai dengan fasilitas yang diberikan. Boleh nggak kalau saya beli saham tapi menyimpannya tidak selama Pak Are? Oh, tentu bisa. Semua kembali ke tujuan dan target kamu serta plan yang sudah dibuat. Saya akan memberikan contoh membeli saham dalam hitungan jam sudah dijual kembali. Apakah semua pembelian saham akan seindah yang Anda contohkan? Naik terus? Apa orang untung terus? Apa tidak ada orang yang rugi? Nah, ini dia. Jadi, di balik beberapa contoh orang-orang yang menikmati keuntungan tersebut, juga banyak kisah orang-orang yang merugi di bursa saham. Kenapa? Banyak orang yang menganggap sepele akan perdagangan saham, baik trading maupun investasi. Mereka pikir trading atau investasi saham itu sekedar klik kolom buy dan sell. Mereka tidak tahu kapan timing yang tepat untuk membeli dan menjual, termasuk memilih perusahaan yang sehat kondisi bisnisnya. Ingat, membeli saham berarti membeli bisnis perusahaan. Kamu harus tahu apakah perusahaan yang kamu beli sahamnya sehat, bukan yang merugi terus-menerus dan banyak hutang. Dan kamu harus tahu kapan timing yang tepat untuk membeli saham perusahaan tersebut. Jangan sampai tren harganya sedang turun lalu kamu beli. Ini kesalahan para pemula di bursa saham. Maka daripada itu, untuk investasi atau trading saham itu tidak bisa modal nekat dan knowledge yang pas-pasan. Kamu harus belajar, ikut pelatihan atau workshop. Banyak bertanya dengan yang sudah lebih dulu berkecimpung di dunia ini. Atau lebih bagus, kamu dapat bimbingan langsung dari seorang mentor. Baiklah, sekarang saya akan jelaskan apa yang dimaksud dengan dividen. Dividen adalah keuntungan perusahaan yang dibagikan kepada para pemegang saham secara cuma-cuma. Dividen biasanya diberikan setelah tahun kerja berakhir. Contoh untuk tahun kerja 2019, maka dividennya dibagikan di tahun 2020. Apakah perusahaan membagikan dividen? Termasuk besaran nilainya biasanya akan ditentukan oleh perusahaan pada saat rapat umum pemegang saham atau RUPS. Nah, apabila perusahaan membagikan dividen, maka yang perlu kamu ingat adalah tanggal wajib kamu harus tetap memiliki saham perusahaan tersebut atau yang disebut cum date.
Dan juga ingat bahwa dividen kamu akan dikenakan pajak sebesar 10% dari nilai dividen yang diterima. Bagaimana cara menghitung besaran dividen yang kita terima? Saya kasih contoh ya. Baiklah, mungkin sampai di sini dulu kita memberikan informasi. Terima kasih dan jangan lupa subscribe.